Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kembali lagi di channel Al-Hikmah. Untuk kali ini kita akan melanjutkan kajian ilmu nahwu menggunakan kitab Jurumiyah. Bagi yang ingin mengikuti silahkan persiapkan kitabnya. Bagi yang memang belum ada kitabnya boleh untuk menyimak dan menulis teks yang ada di layar kaca. Untuk kali ini kita akan melanjutkan yaitu bab i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Babul i'rab, ini bab tentang i'rab. Al-i'rabu i'rab huwa yaitu taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata, liikhtilafil awamili, karena perbedaan amil, ad-dakhilati yang masuk, 'alaiha ke dalam itu al-kalim, lafdhan baik perubahannya secara lafzi atau takdiran atau perubahannya secara takdiri. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai babul i'rab. Apa itu i'rab? Yang dimaksud dengan i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, yaitu perubahan akhir kata. Berarti kuncinya itu di sini, yaitu adalah perubahan akhir kata. Itu berarti disebut i'rab. Kenapa terjadinya perubahan akhir kata? Liikhtilafil awamili, karena perbedaannya amil ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk ke dalam kalimat tersebut. Jadi yang dimaksud dengan i'rab adalah perubahan akhir kata karena adanya perbedaan amil yang masuk ke dalam kata tersebut. Contoh, misalnya kita ambil kata Zaidun. Lafaz Zaidun ketika kita sandingkan dengan kata qoma Zaidun, maka dibaca rafa, qoma Zaidun. Terus kita ganti kalimat sebelumnya dengan lafaz ra'aitu Zaidan. Kita ganti lagi dengan lafaz marartu bi Zaidin. Nah, perubahan lafaz Zaidun menjadi Zaidan, menjadi Zaidin, itulah disebut sebagai i'rab. Lantas kenapa perubahan tersebut? Apa yang menjadi sebab yang tadinya Zaidun berubah menjadi Zaidan, berubah menjadi Zaidin? Liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Perubahan yang terjadi pada lafaz Zaidun karena adanya amil yang masuk ke dalam lafaz Zaidun tersebut. Kita cek qoma Zaidun, lihat. Kenapa Zaidun dibaca rafa? Dibaca dhammah ten. Karena Zaidun posisinya sebagai fa'il. Dari mana? Dari lafaz qoma, yang mana fa'il i'rabnya adalah rafa. Sehingga yang menjadi penyebab Zaidun itu dirafakan karena adanya amil lafaz qoma. Yang pertama itu. Yang kedua, ra'aitu Zaidan. Tadi yang pertama Zaidun, sekarang berubah menjadi Zaidan. Kenapa Zaidan dibaca nasab, dibaca fathahtain? Karena dia posisinya sebagai maf'ul bi. Kenapa dia menjadi maf'ul bi? Karena ada amil yang membuat dia menjadi maf'ul bi. Apa? Lafaz ra'aitu. Sehingga yang menjadikan Zaidan dibaca nasab karena adanya amil lafaz ra'aitu.
dia menjadi maf'ul bih. Dan kita tahu ataupun nanti pembahasannya mengenai maf'ul bih bahwa yang namanya maf'ul bih itu dibaca nasab. Dan yang ketiga adalah marartu bizaidin. Kita bisa lihat bizaidin. Tadi Zaidun, yang kedua Zaidan, sekarang bizaidin. Apa yang menjadikan Zaidin ini menjadi khafad ataupun kasratain? Yang menjadi penyebab Zaidin dibaca khafad ataupun harokatnya kasratain karena adanya huruf jar bi. Berarti yang menjadikan Zaidin ini i'rab khafad adalah huruf jar bi, maka amilnya adalah bi. Nah, dari sini kita bisa lihat lafaz Zaidun berubah menjadi Zaidan, berubah menjadi Zaidin, itu karena adanya amil yang berada sebelum lafaz Zaidun, Zaidan, Zaidin tersebut, sehingga merubah i'rab Zaidun tersebut menjadi rafa, menjadi nasab, menjadi khafad. Nah, perubahannya seperti apa? Lafzan atau taqdiran. Baik perubahan secara lafzi atau perubahan secara takdiri. Apa maksudnya perubahan secara lafzi? Maksud dari perubahan secara lafzi adalah bahwa kata tersebut berubah lafadznya, bunyinya berubah. Contoh seperti apa? Seperti tadi. Yang pertama dibaca Zaidun karena ada lafadz qoma. Yang kedua dibaca Zaidan karena ada lafaz ra'aitu, amilnya itu. Yang ketiga dibaca Zaidin karena ada amil marartu bi Zaidin. Nah, perubahan secara lafzi adalah lafaznya itu berubah, bunyinya berubah-ubah dari rofa menjadi nasab menjadi khafad. Nah, itu perubahan secara lafzi maksudnya. Au takdiron, atau perubahannya secara takdiri. Apa yang dimaksud dengan perubahan secara takdiri? Yang dimaksud dengan perubahan secara takdiri adalah bahwa lafadznya tidak berubah, bunyinya tidak berubah, akan tetapi secara mahal, secara i'rab dia berubah-ubah. Misalnya kita menggunakan lafadz Mustafa. Ya. Mustafa ini adalah termasuk salah satu isim maksur. Termasuk salah satu isim maksur karena akhirnya ada alif maksurah. Contoh seperti ini. Ja'a Mustafa, ra'aitu Mustafa, marartu bi Mustafa. Coba lihat. Mustafa dari contoh pertama sampai contoh ketiga, dia tidak berubah secara lafzi, dia tidak berubah secara bunyi, tetap Mustafa. Apakah dia secara i'rab berubah? Berubah. Kita cek. Ja'a Mustafa, telah datang Mustafa. Siapa yang telah datang? Mustafa. Berarti siapa yang melaksanakan pekerjaan tersebut? Yaitu Mustafa. Maka Mustafa kedudukannya sebagai fa'il. Nanti mengenai fa'il akan dibahas di depan. Dan yang namanya fa'il i'rabnya harus rafa. Sama seperti tadi qoma Zaidun rafa. Akan tetapi rafa'nya Mustafa itu bukan secara lafzi. Dia secara lafaz tidak berubah. Dia secara bunyi tidak berubah, akan tetapi dia secara mahal. Maksudnya mahal itu secara posisi. Dia posisinya sebagai fa'il, maka tetap i'rabnya i'rab rafa. Akan tetapi rafa'nya Mustafa tidak terlihat. Tidak terlihat dari segi lafadznya. Begitupun pula bunyinya juga tidak terdengar. Yang kedua, ra'aitu Mustafa. Coba lihat. Saya telah melihat Mustafa. Apa yang saya lihat? Mustafa. Berarti Mustafa sebagai maf'ul bih. Sebelumnya bahwa maf'ul bih itu harus dinasobkan. Kalau tadi kan Zaidan, ya, dinasobkan. Nah, sedangkan Mustafa tidak. Lihat huruf terakhirnya. Setelah fa itu ada alif maksurah dan dia disukunkan. Dia tidak difatahkan. I'rabnya nasab, akan tetapi secara lafzi, secara bunyi dia tidak berubah.
marartu bi Mustafa, saya telah melewati Mustafa. Lihat, apakah ada perubahan dari contoh pertama sampai contoh ketiga? Tidak ada. Akan tetapi apakah i'rabnya berubah-ubah? Berubah-ubah. Ja'a Mustafa, i'rabnya rafa. Kenapa? Karena dia jadi fa'il. Ra'aitu Mustafa, i'rabnya nasab. Kenapa? Karena dia jadi maf'ul bi. Marartu bi Mustafa, i'rabnya khafad. Kenapa? Karena ada huruf khafad. Secara mahal dia berubah-ubah, secara i'rab dia berubah-ubah, tapi perubahannya itu adalah perubahan secara takdiri, yang memang tidak berubah secara lafzi, tulisannya tidak berubah, juga tidak berubah secara bunyi. Maka kesimpulan dari bab i'rab ini, dari definisi i'rab ini adalah bahwa yang dimaksud dengan i'rab adalah perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata yang disebabkan oleh amil yang masuk ke dalam kata tersebut. Baik perubahannya itu secara lafzi, contoh seperti lafaz Zaidun, Zaidan, Zaidin, ataupun secara takdiri, contoh seperti lafaz Mustafa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.